Misteri sihir setelah Nabi Sulaiman. Benarkah kekuatan itu disalahgunakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas sejarah penyalahgunaan sihir setelah wafatnya Nabi Sulaiman. Wah, pasti penasaran kan gimana ceritanya sihir yang dulunya digunakan untuk kebaikan, bisa disalahgunakan? Siap-siap merinding, karena kita akan ungkap fakta-fakta mencengangkan tentang penyebaran sihir dari masa lalu sampai era modern. Yuk simak sampai habis. Sobat sekalian, Nabi Sulaiman alaihissalam itu dianugerahi Allah SWT kemampuan luar biasa. Salah satunya menguasai jin. Bayangin, bisa ngobrol sama jin. Nggak cuma itu, beliau juga paham bahasa hewan. Keren banget nggak tuh? Nah, di masa Nabi Sulaiman, sihir, terutama yang dari jin, itu terkendali dan digunakan untuk kebaikan. Kenapa bisa terkendali? Karena atas izin Allah SWT, jadi nggak sembarangan dipakai. Tapi guys, semua berubah setelah Nabi Sulaiman wafat. Ibaratnya kayak kendali remote control hilang, jadi nggak ada yang bisa ngatur sihir lagi. Dari sinilah, mulai deh tuh muncul penyimpangan-penyimpangan. Nah, setelah Nabi Sulaiman wafat, muncullah oknum-oknum yang pengen menguasai sihir. Gimana caranya? Mereka mulai deh tuh nyari-nyari kitab-kitab lama peninggalan Nabi Sulaiman. Siapa tahu ada rahasianya. Tapi guys, ternyata ada jin-jin jahat yang memanfaatkan situasi ini. Mereka bikin fitnah dengan nulis buku-buku sihir palsu. Parahnya, buku-buku itu diakuin sebagai milik Nabi Sulaiman. Padahal mah nggak sama sekali. Al-Quran aja udah ngingetin kita di surah Al-Baqarah ayat 102. Kalau Nabi Sulaiman itu nggak pernah kafir dan mempelajari sihir. Justru setan-setan itulah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Nauzubillah. Guys, kalian tahu nggak kisah Harut dan Marut? Jadi Allah SWT itu ngutus dua malaikat ini ke Babilonia, Irak. Tugas mereka itu unik banget, yaitu ngasih ujian buat manusia dengan cara ngajarin dasar-dasar sihir. Tapi guys, Harut dan Marut udah ngingetin keras kalau sihir itu cuma fitnah dan ujian, nggak boleh dipraktekin. Sayangnya, banyak manusia yang tergoda, mereka malah make sihir buat tujuan duniawi. Ada yang make buat misahin suami istri, nyakitin orang, bahkan ngerebut kekuasaan. Bahaya banget kan? Chapter 4 dari Mesir hingga Eropa, sihir menyebar luas. Setelah itu, sihir makin kesebar ke berbagai peradaban guys. Di Mesir kuno, para pendeta make sihir buat upacara keagamaan. Kalau di Persia, muncul tuh sekte-sekte magi yang nyembah kekuatan gaib. Serem banget kan? Nggak cuma itu, di Yunani juga ada okultisme dan neoplatonisme. Mereka nganggap sihir itu bagian dari filsafat dan astrologi. Di Romawi, sihir makin marak. Dipakai buat politik sama urusan cinta-cintaan. Masuk ke Eropa abad pertengahan, muncul deh yang namanya witchcraft, alchemy, sama black magic. Makin ngeri aja. Chapter 5, bahaya sihir menyusup ke dunia Islam. Teman-teman, Islam itu ngeharamin banget yang namanya sihir. Tapi guys, namanya juga manusia, ada aja oknum yang nyimpang. Contohnya, beberapa kelompok batiniyah yang nyampur aduk ajaran Islam sama sihir. Nauzubillah min zalik. Terus, ada juga aliran sufisme palsu yang terkontaminasi sama praktik mistik dan sihir. Di Indonesia sendiri, sihir itu bercampur sama kepercayaan animisme dan dinamisme. Hasilnya, muncul tuh santelet, pelektet, dan manbingtai. Chapter 6 Waspada, penyalahgunaan sihir di era modern. Guys, jangan kira di era modern kayak gini, sihir udah punah. Justru makin beragam bentuknya. Masih banyak tuh praktik perdukunan sama ilmu hitam. Terus, muncul juga sihir modern yang manipulasi energi lewat ritual-ritual tertentu. Yang lebih ngeri lagi, simbol-simbol sihir sekarang banyak dipakai di industri hiburan, fashion, bahkan politik. Nggak nyangka kan? Dan yang paling parah, ada orang-orang yang tergiur buat dapetin kekayaan, ketenaran, atau kekuasaan dengan cara bikin perjanjian sama jin. Outro. Jangan sampai terjerumus. Gimana guys?
Seru banget kan ngebahas tentang sihir? Semoga video ini bisa nambah wawasan kita tentang bahaya penyalahgunaan sihir. Intinya, kita harus hati-hati dan selalu berlindung kepada Allah SWT dari segala bentuk kejahatan, termasuk sihir. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.